Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Tok tok tok. Pak, Bapak. Karsi mengguncang bahu sang suami yang tertidur lelap. Ada yang datang, sambung Karsi yang sedang mendekap anaknya yang merengek sejak tadi. Keduanya tampak mengerutkan dahi, menerka-nerka siapa yang datang bertamu tengah malam seperti ini. Dengan langkah gontai, dia berjalan mendekati pintu depan sembari mengencangkan sarungnya. Tangannya terulur untuk menarik kenop pintu dengan terburu-buru. Tok tok tok. Ketukan itu tak kunjung berhenti. Sebentar. Rek. Dia menoleh ke depan dan samping rumah, namun tak ada siapapun. Siapa? Ucapnya dengan lantang, sembari celingukan. Namun tak ada jawaban. Hembusan angin membuat bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Juha bergedik ngeri, kemudian menutup pintunya dengan terburu-buru. Tok tok tok. Suara itu kembali terdengar. Namun Juha tak berani membuka pintu kembali. Dia lebih memilih untuk mengintip dari jendela. Mata Juha membulat melihat sosok yang sedang mengetuk pintunya. Terlihat sosok hitam berbulu dan berbuntut di sana. Dia menelan salivanya dengan susah payah. Kala sosok itu tiba-tiba menoleh ke arahnya. Astagfirullah. Dia berlari tunggang langgang ke kamarnya, kemudian mengurung dirinya menggunakan selimut. Siapa yang datang, Pak? Setan, bisik Juha. Begitu ceritanya ibu-ibu. Dan bukan saya saja yang kedatangan makhluk itu. Banyak warga yang lain juga, ucap Karsi. Beberapa ibu-ibu yang mengalami hal serupa membenarkan perkataan Karsi. Saya jadi ngeri. Jangan-jangan itu hantu Yuwati, bisi ibu-ibu yang lain, sengaja agar tak didengar Santi. Padahal Santi masih bisa mendengar perkataan mereka. Awalnya Santi tak percaya. Mungkin saja itu hanya orang iseng. Tapi setelah Karsi mengatakan makhluk itu berbulu dan berbuntut, dia jadi yakin jika itu memang ada hubungan dengan Yuwati. Jangan asal menuduh. Bisa jadikan itu bukan dia. Tapi saya juga berpikir seperti itu. Semalam saya tidak sengaja melihat sosok yang menyerupai Yuwati berjalan bolak-balik mengelilingi kampung kita. Aku harus segera mengatakannya pada Mas Joko sebelum arwah ibu semakin membahayakan warga desa, batin Santi. Sedangkan di kota, Ahmad dan Asri sedang dalam perjalanan menuju rumah Kiai Abdullah. Mereka menggunakan mobil pribadi karena cuaca sedang hujan. Awalnya Ahmad ingin menunda kunjungan ke rumah Kiai Abdullah karena hujan tak kunjung reda. Namun Asri tak setuju. Pak, pokoknya jangan ada yang kita tutup-tutupi dari Kiai Abdullah agar dia bisa membantu Santi dan Joko secepatnya, ucap Asri yang duduknya terlihat tidak nyaman sejak keberangkatan. Iya Bu, bukan hanya ibu yang menginginkan yang terbaik bagi Santi dan Joko, tapi Bapak juga, jawab Ahmad. Waktu baru menunjukkan pukul 4 sore, namun karena hujan jadi terlihat seperti jam 6 sore. Aduh, kenapa lagi sih ini mobil? Ucap Ahmad sembari menghentikan laju mobilnya. Kenapa Pak? Tidak tahu, sepertinya banyak kempes. Ahmad mengambil payung, kemudian turun untuk memastikan. Benar saja, ban mobil bagian depan kempes. Untung Ahmad selalu membawa ban serep, walaupun harus memasang sendiri karena jauh dari bengkel. Asri memilih menunggu di dalam mobil karena di luar hujan deras. Namun matanya tiba-tiba menangkap sesuatu yang aneh dari kaca spion mobil. Asri langsung menoleh ke belakang. Sosok wanita berkebaya hitam dengan wajah mengerikan sudah ada di jok belakang.
Astagfirullah, pekik Asri. Dia berusaha membuka seat belt untuk keluar mobil. Namun tangannya kalah cepat dengan tangan Marni yang sudah melingkar di leher Asri. "Jangan ikut campur urusanku," ucap Marni tepat di telinga Asri. Asri di sela-sela cekalan yang dibuat Marni, namun Marni tak mau melepaskannya. Allahu Akbar. Asri melepaskan tangan Marni dengan seluruh tenaganya. Akhirnya cekalan itu dilepas dan sosok Marni menghilang begitu saja. Astagfirullah, makhluk apa itu? Asri meringis memegangi lehernya yang terasa panas dan perih. Ahmad yang sedang mengganti ban mobil persis di sebelah Asri tak mendengar suara apapun dari dalam, sehingga dia tetap fokus pada pekerjaannya. Asri segera membuka kaca jendela untuk mengurangi rasa takutnya. "Bapak, permisi dulu, ibu mau keluar." Jika Asri membuka pintu begitu saja, mungkin Ahmad akan tersenggol. "Jangan keluar, Bu, hujan deras," ucap Ahmad. "Tidak mau, Pak. Ibu takut di dalam sendiri, ada hantu." Asri memaksa keluar, membuat Ahmad mau tak mau menyingkir. Asri langsung merapatkan diri pada Ahmad agar tak terkena cipratan hujan. "Setan apa?" tanya Ahmad dengan heran. "Tidak tahu, Pak. Setan wanita, sangat serem," jawab Asri. Wajahnya masih pucat pasi menahan takut. Ahmad memasang wajah cemas karena Asri tak pernah mengada-ngada jika mengenai hal-hal seperti itu. "Ya sudah, Bapak selesaikan ini dulu." Ahmad kembali menyelesaikan tugasnya. "Ayo, kita jalan lagi," ajak Ahmad. Asri terlihat ragu untuk kembali memasuki mobil. Namun rasa cemasnya pada anak dan menantunya membuat dia harus masuk agar segera sampai di rumah Kiai Abdullah. Mobil kembali berjalan dengan kecepatan sedang. Ahmad terus mengajak Asri mengobrol agar dia tak banyak melamun. Namun baru beberapa kilometer berjalan, mobil tiba-tiba mati. Mau tak mau, Ahmad harus kembali keluar untuk memastikan. Dia membuka kap mobil yang mengeluarkan banyak asap. "Kenapa lagi sih? Perasaan biasanya baik-baik aja," tanya Ahmad. Untungnya kali ini mobil itu mogok tak jauh dari bengkel. Ahmad mengembuskan nafas panjang karena hari semakin sore. Sedangkan untuk menuju rumah Kiai Abdullah masih membutuhkan waktu sekitar 1 jam lagi. Setelah 1 jam berkutat dengan mesin dan kunci bengkel, akhirnya mobil itu keluar juga dan bisa melanjutkan perjalanan kembali walaupun harus kemalaman. Marni seakan tak mengizinkan Ahmad dan Asri mendatangi rumah Kiai Abdullah. Dia terus mengganggu mereka dengan berbagai kejanggalan. Namun berkat doa dan kegigihan Ahmad, akhirnya mereka sampai juga di kediaman Kiai Abdullah dengan selamat. "Begini Pak Kiai, anak dan menantu saya pindah ke kampung sejak 3 bulan lalu. Namun sampai saat ini tak ada kabar apapun dari mereka. Sedangkan setiap malam saya dan istri selalu memimpikan mereka berdua." Mengalirlah cerita Ahmad sedetail mungkin. Kiai Abdullah mengangguk mengerti. Hal seperti yang diceritakan Ahmad hampir sama dengan kasus beberapa mantan pasiennya. Baginya mimpi memang bisa dijadikan sebagai petunjuk yang akurat. "Siapa nama anak dan menantu Pak Ahmad?" "Santi dan Joko, Pak Kiai." Kiai Abdullah memejamkan matanya dengan tasbih yang tak berhenti berputar. Dia kembali membuka mata diiringi hembusan nafas berat. "Bagaimana Pak Kiai?" tanya Ahmad yang curiga dengan raut wajah sang Kiai. "Saya tidak bisa melihat mereka berdua. Semuanya terlihat gelap," ucap Kiai Abdullah. Air mata Asri mulai tumpah memikirkan keadaan Santi dan juga Joko. "Coba lagi Pak Kiai," pinta Ahmad. "Baik Pak Ahmad." Kiai Abdullah kembali memejamkan mata lebih khusyuk lagi. Lagi-lagi hanya kegelapan yang dia lihat. Namun
Namun saat ini dia melihat sebuah gapura bertuliskan Desa Wanimah. Desa Wanimah, ucap Kiai Abdullah. Sontak Asri dan Ahmad membelalak. Nama desa yang selama ini tiba-tiba menghilang dari ingatan mereka akhirnya kembali muncul. Iya, Desa Wanimah. Saya ingat nama desa itu yang ditulis oleh menantu saya. Untungnya saya masih ingat nama kabupatennya, ucap Ahmad dengan semangat. Sebuah titik terang akhirnya muncul juga. Karena mata batin saya tak mampu menembus desa itu, mau tak mau kita harus datang ke sana langsung. Saya yakin mereka sedang tidak baik-baik saja. Setuju, saya setuju Pak Kiai. Ahmad sudah tak sabar menjemput sang anak. Baiklah, kita pergi ke sana besok pagi. Tapi saya tidak bisa berlama-lama karena ada urusan lain. Tidak apa-apa, yang penting ada kejelasan tentang keadaan Santi dan Joko. Ahmad dan Kiai Abdullah berencana untuk berangkat besok subuh. Mungkin malam ini Ahmad dan Asri bisa tidur pulas karena mulai menemukan titik terang. Namun entah untuk malam esok dan seterusnya. Tahlilan kembali diadakan untuk yang ketiga harinya. Seperti biasa, hujan kembali mengguyur bumi, sehingga semakin sedikit yang datang untuk membantu mengirim doa. Joko berdiri di ambang pintu, matanya tertuju pada ujung jalan, menunggu kedatangan seseorang yang gelisah. Mas, gak bareng Pak De Bayu? Tanya Joko pada seseorang yang biasa datang bersama Pak De Bayu. Dia tidak akan datang, Bu. Bu Yati bilang Pak Bayu sakit, jawabnya. Sakit apa? Seingat Joko tadi pagi masih sehat-sehat saja, walau kurang tidur. Katanya sih meriang. Pantas saja tadi tidak ikut panen jagung. Jangan-jangan dia kesambet setan seret, batin Joko. Padahal dia ingin membicarakan teror ketuk pintu tengah malam yang dibahas Santi sepulang memanen jagung tadi. Santi sedang berkutat di dapur seorang diri. Kini bahkan tak ada orang ibu-ibu pun yang datang membantu. Semuanya memilih berdiam diri di rumah. Karena desas-desus teror Yuwati sudah semakin meluas di kalangan ibu-ibu, membuat mereka takut untuk keluar rumah malam-malam. Tak sedikit istri-istri yang melarang suaminya untuk datang ke acara tahlilan Yuwati, karena kebanyakan yang diteror adalah mereka yang ikut tahlilan. Hidup nyusahin, mati juga nyusahin, keluh salah satu warga yang diteror setiap malam. Hus, jangan bicara seperti itu, Bu. Kasihan Yuwati sudah meninggal. Ya, kenyataannya memang begitu. Selama berada di dapur, ada beberapa gangguan yang Santi dengar dan rasakan. Namun dia dan Joko sudah sepakat untuk mengabaikan gangguan apapun itu, selama tidak menyakiti fisik. Dia yakin ada maksud tertentu mengapa Korin Yuwati selalu mencari perhatian mereka. Mungkin saja ingin meminta tolong, atau ada yang ingin dia sampaikan. Selama acara tahlilan berlangsung, suara gerasak gerusuk kerap terdengar dari kamar tamu. Joko selalu beralasan jika itu hanyalah suara tikus. Dia takut jika warga akan semakin enggan untuk datang besok malam. Malam ini saja hanya ada 9 orang yang hadir. Acara tahlilan berakhir sekitar jam 7:30 malam, dengan banyak gangguan yang hanya dirasakan oleh Santi dan Joko. Bu, sebenarnya apa yang Ibu sembunyikan lagi? Siapa makhluk dalam kamar tamu itu? Dengan apa Joko harus mencari tahu tentang masalah ini? Apa Ibu tak ingin memberi sedikit petunjuk? Batin Joko. Segala pertanyaannya terus bermunculan dalam kepalanya, namun tak ada satupun yang bisa dia pecahkan. Semakin lama gangguan itu semakin sering, namun Joko tak bisa berbuat lebih, karena tak ada sedikit pun petunjuk mengenai masalah ini. Ayo, kita pulang, Mas, ajak Santi yang berjalan dari arah dapur. Ayo. Joko mengakhiri lamunannya. Rumah Yuwati semakin hari semakin terasa tidak aman.
sehingga Joko tak ingin berlama-lama di rumah itu. Auranya terasa sangat mencekam. Walaupun semua listrik dihidupkan, namun rasanya tetap temeram. Tangan Santi terasa sangat dingin saat menggenggam tangan Joko. Wajahnya juga terlihat pucat. "Santi, apa ada yang mengganggumu lagi?" tanya Joko. "Nanti saja ku ceritakan di rumah." Santi mempercepat langkahnya agar segera sampai di rumah. Dia segera mengunci pintu dan menutup gorden yang sedikit terbuka. Santi juga membawa Joko menjauh dari depan pintu. Dia tak ingin ada yang mendengar ucapannya nanti. "Mas, apa selain iblis yang selalu ibu sebut sebagai leluhur, ada iblis lain yang disembah selama dia hidup?" tanya Santi dengan berbisik, namun tegas dan penuh penekanan. Joko yang ditanya seperti itu tentu saja menggeleng. "Setauku tidak ada. Dia hanya berurusan dengan leluhur yang bernama Eyang Uruk. Ibu pernah bilang jika Eyang Uruk adalah iblis yang dulu menjanjikan kekayaan, dan dia berjanji melindungi kami dari gangguan Marni dengan perjanjian bahwa ibu harus menyembelih 1 ekor ayam cemani sebagai sesaji setiap 1 minggu sekali. Ibu juga pernah bilang jika dia mati nanti, iblis itu tak akan meminta apapun lagi. Dalam artian, jika ikatan mereka akan lepas begitu saja saat ibu meninggal. Karena dulu pesugihan ibu gagal, dan untuk jasanya melindungi kami telah terbayar dengan sesaji yang selalu dia kirim setiap malam Jumat," ucap Joko panjang lebar. Santi mengangguk paham, karena dia juga sedikit banyak tahu akan hal itu. "Oke, kita anggap jika ikatan dengan leluhur yang ibu sebut Eyang Uruk telah selesai. Lalu kenapa kamu masih selalu berubah menjadi monyet saat merasa ketakutan?" tanya Santi. "Entahlah, tapi setelah kepergian ibu, kutukan itu seperti memudar. Aku bisa merasakan hal itu. Dulu jika aku berubah wujud, butuh waktu 1 hingga 2 jam untuk kembali menjadi manusia jika tanpa bantuan ibu, dan butuh waktu 5 menit saja jika dengan bantuan ibu. Namun saat ini hanya butuh 10 atau 15 menit untuk kembali berubah. Itu pun tanpa bantuan ibu. Aku yakin jika Eyang Uruk tak akan memberi pelindungan dengan cuma-cuma, karena aku tak pernah mengirimnya sesaji," jawab Joko dengan pandangan lurus ke depan. Santi paham. Satu persatu benang kusut dalam pikiran Santi mulai terurai. "Lalu bagaimana dengan Marni? Apa kamu yakin setan itu akan menepati janjinya dengan mengakhiri dendamnya setelah ibu mengorbankan nyawa?" Santi masih ingat dengan senyuman Basur kala itu. Dia yakin jika mereka tak akan melepaskan mangsanya begitu saja. Apalagi saat ini ibu sudah tidak ada, dan perlindungan Eyang Uruk sudah hilang. Akan semakin mudah bagi mereka untuk melenyapkan setiap keturunan Nyuwati. Sampai saat ini, aku masih menyayangkan kepergian ibu. Walaupun setiap yang bernyawa pasti akan menemukan kematian. Tapi ibu terlalu gegabah karena tak berpikir panjang untuk menerima tawaran Marni. Aku yakin dia menukar nyawanya untuk nyawa anak kita dan demi perdamaian yang dijanjikan Marni. Tapi aku tidak yakin dia akan berhenti mengganggu kita. Buktinya, dia masih menampakkan dirinya kala itu, jawab Joko. Kamu sendiri, kenapa berpikir jika ibu memuja iblis lain? Joko balik bertanya. Saat aku menggoreng pisang di dapur, aku melihat puluhan makhluk mirip monyet yang memakan satu tandan pisang dengan begitu beringas. Namun saat diamati kembali, pisang itu masih utuh. Hanya saja setelah aku masak, pisang goreng yang sudah matang tiba-tiba berubah busuk dan mengeluarkan belatung. Persis seperti malam pertama tahlilan ibu, jawab Santi dengan bayangan yang kembali ke suasana sore tadi. Joko sedikit tercengang mendengar cerita sang istri. Aku juga bingung. Semuanya yang mengganggu kita
selalu berurusan dengan makhluk seperti monyet. Bahkan yang mengganggu warga juga ciri-cirinya sama. Mereka larut dalam pikiran masing-masing. Tiba-tiba, tok tok tok. Joko dan Santi saling memandang dengan heran. Siapa yang datang malam-malam seperti ini? Joko hampir beranjak dari kursi, namun segera ditahan oleh Santi. Jangan dibuka, larang Santi sembari mengeratkan pegangannya. Kenapa? Sepertinya inilah teror ketuk pintu itu, Mas. Joko langsung kembali duduk, lalu merapatkan dirinya pada Santi. Jika dia memang manusia, pasti akan memanggil nama kita, Mas. Kamu benar. Tok tok tok. Santi, Joko. Santi langsung memeluk Joko dengan erat. Begitupun sebaliknya, dengan mulut yang tak henti-hentinya memanjatkan doa. Pasalnya, suara itu adalah suara Yuwati. Tidak ada ucapan setan yang bisa dipercaya. Selagi dia belum musnah, maka akan terus mengganggu dan merayu manusia tanpa rasa puas dalam hatinya. Berlindung dari gangguan setan dengan cara bersekutu dengan iblis tak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Karena sejatinya hanya Allah sebaik-baik pelindung atas makhluknya. Apalagi bersekutu untuk mencari duniawi. Sungguh merugi orang-orang yang mempercayai iblis untuk kesenangan dunia. Sedangkan dunia hanya tempat bersinggah sementara waktu. Malam itu, Ahmad dan Asri tak diizinkan pulang ke rumah mereka oleh Kiai Abdullah. Mereka disuruh menginap di rumahnya karena beberapa alasan. Ada sosok perempuan jahat yang mengikuti kalian hingga ke rumah saya. Namun dia tak bisa masuk ke dalam area pesantren. Tidak menutup kemungkinan jika dia akan lebih beringas lagi pada kalian. Dia tahu kita akan menghambat semua rencananya. Ucap Kiai Abdullah dengan pandangan yang mengarah pada jendela. Seakan matanya bisa menembus gorden yang menutupi penglihatannya orang biasa. Siapa wanita itu, Pak Kiai? Kenapa dia menyerang kami? Tanya Asri. Dia tahu siapa perempuan yang dimaksud Kiai Abdullah. Tentu saja hantu wanita berkebaya hitam tadi. Saya tidak tahu. Sosok itu dilindungi kabut hitam yang tak bisa ditembus oleh mata batin saya. Mungkin saja dia ada hubungannya dengan anak dan menantu Bu Asri. Jawab Kiai Abdullah. Perkataan Kiai Abdullah tentu membuat Asri dan Ahmad semakin risau. Dia tak sabar ingin segera berangkat besok pagi dan memastikan bahwa putri dan menantunya baik-baik saja. Semalam tubuh Asri tiba-tiba menggigil dengan suhu tubuh yang begitu panas. Namun setelah dicek oleh Kiai Abdullah, ternyata hal itu bersumber dari luka yang berada di lehernya. Dari mana luka itu, Bu Asri? Tanya Kiai Abdullah sembari mengamati luka yang terlihat janggal. Tidak ada luka yang berarti, hanya ada goresan kecil, namun terlihat lebam dan menghitam. Tak hanya Kiai Abdullah yang penasaran, tapi Ahmad juga. Dia tidak ngeh karena Asri menggunakan jilbab. Saya dicekik oleh hantu wanita, Pak Kiai. Jawab Asri dengan kepayahan. Rasa panas dan perih dari luka itu terasa semakin menjadi. Ahmad tentu saja kaget karena Asri tak mengatakan hal itu. Tapi tidak dengan Kiai Abdullah. Dia yakin jika sosok wanita yang disebut Asri adalah arwah wanita yang sama dengan yang dia lihat. Kapan, Bu? Di mana? Kenapa tidak bilang Bapak? Ahmad langsung memberondong. Tadi sore, saat Bapak sedang mengganti ban mobil yang kempes. Jawab Asri dengan terbata-bata. Rasa pusing serta dingin yang tak bisa ditahan membuat dia begitu kepayahan. Ahmad tercenung. Dia baru teringat jika sore tadi Asri memang mengatakan jika ada hantu wanita di dalam mobilnya. Namun dia tak memperpanjang masalah itu karena terburu-buru untuk berangkat menuju rumah Kiai Abdullah. Lalu bagaimana ini, Pak Kiai? Tanya Ahmad. Satu sisi, dia harus pergi memastikan keadaan Santi dan Joko. Namun dia tak mungkin pergi dengan keadaan Asri yang seperti sekarang.
Saya akan coba bantu dengan ayat-ayat ruqyah, Pak Ahmad. Pak Ahmad bisa bantu saya dengan membaca ayat kursi di samping Bu Asri. Kiai Abdullah mengangkat tangan kanannya di atas kening Asri, sedangkan tangan kirinya sibuk menarik biji tasbih. Seketika, tangannya terasa panas bagai tersambar kobaran api. Itu berarti dugaannya memang benar. Jangan coba-coba mengusikku, Abdullah, atau kau akan tahu akibatnya. Terdengar bisikan wanita di telinga Kiai Abdullah. Namun dia mengabaikan suara itu dan semakin mengencangkan ayat-ayat ruqyahnya. Tubuh Asri yang awalnya menggigil tiba-tiba terasa panas, sehingga Ahmad terus memegangi tangan Asri yang memberontak. Lantunan ayat ruqyah terus menggema dengan merdu, memenuhi setiap penjuru kamar, membuat Asri perlahan berhenti memberontak. Setelah Asri terlihat lebih tenang, baru Kiai Abdullah berhenti dan menyuruh istrinya untuk mengambilkan segelas air yang akan dia beri doa. Ini, Pak. Wanita bergamis besar itu kemudian kembali keluar. Kiai Abdullah menerimanya, kemudian membacakan beberapa doa yang langsung ditiupkan ke dalam air. Tolong diminumkan pada Bu Asri. Dia memberikan air itu pada Ahmad. Setelah meminum air doa, Asri terlihat lebih tenang. Suhu tubuhnya juga perlahan menurun. Semoga dengan izin Allah, Bu Asri akan segera pulih, ucap Kiai Abdullah yang kemudian diaminkan oleh Ahmad. Saat hendak keluar kamar, ujung selimut yang menutupi kaki Asri sedikit tersingkap, sehingga memperlihatkan pergelangan kaki Asri yang terdapat luka lebam yang melingkar. Kiai Abdullah mengusap dadanya sembari beristighfar. Dalam hati, dia berdoa agar hal itu bukan pertanda buruk. Setelah selesai sholat subuh, Ahmad dan Kiai Abdullah berangkat menuju desa Wanimah menggunakan mobil Ahmad. Sedangkan Asri tak jadi ikut karena masih dalam masa pemulihan. Dia dititipkan pada istri Kiai Abdullah untuk sementara waktu, sebelum Ahmad kembali. Awalnya Asri ingin memaksa ikut, namun Ahmad terus membujuknya dengan alasan jika memang terjadi sesuatu pada Santi dan Joko di sana, maka dia akan membawa mereka kembali ke kota. Dengan begitu, akhirnya Asri mengalah dan bersedia ditinggal. Mereka hanya memiliki waktu 1 hari, karena besok Kiai Abdullah harus pergi menemui pasien lain. Begitu juga dengan Ahmad yang harus kembali bekerja. Mobil melaju dengan kecepatan minimum, karena jalan yang begitu macet. Mungkin karena akhir pekan. Hal itu membuat Ahmad sedikit cemas, karena kemungkinan akan memakan banyak waktu di perjalanan. Mobil yang dikendari Ahmad beberapa kali oleng dan hampir menimbulkan kecelakaan. Padahal Ahmad tak merasa ngantuk ataupun lelah. Namun mengapa konsentrasinya selalu buyar? Hati-hati Pak Ahmad, ada yang berusaha mencegah kita masuk ke desa itu, ucap Kiai Abdullah dengan tasbih yang tak berhenti putar di tangan kanannya. Baik Pak Kiai. Ahmad kembali fokus menyetir, sembari memanjatkan doa dalam hati. Dia tak ingin kalah oleh makhluk yang dimaksud Kiai Abdullah. Sekitar jam 10 pagi, akhirnya mereka sampai di kabupaten. Namun perjalanan masih jauh karena desa Joko berada di pelosok. Ahmad berkendara dengan bantuan GPS, karena ini adalah kali pertama dia mencari desa Joko. Walaupun sudah hampir 1 tahun menjadi mertua, namun dia tak pernah dibawa ke desa sang menantu, karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Jalanan terjal, berbatu dengan sisi kanan jurang dan sisi kiri tebing, harus mereka lewati. Namun masih banyak warga yang berlalu lalang, sehingga Ahmad tak takut nyasar. Tibalah mereka di desa sebelah, desa yang berseberangan desa dengan desa Wanimah. Namun sayang, Ahmad tak bisa membawa mobilnya menuju desa Joko, karena tak bisa dibawa menyeberang menggunakan rakit, sehingga dia harus menitipkannya di salah satu rumah. Pak, apa desa di seberang benar desa Wanimah? Tanya Ahmad pada warga yang sedang naik rakit bersamanya. Benar, Bapak dari mana ya? Untuk apa datang ke desa kami? Dia balik bertanya dengan ramah.
Saya Ahmad, dan ini Kiai Abdullah. Kami dari kota. Saya mau bertemu anak dan menantu saya. Dia tinggal di desa ini, jawab Ahmad. Selagi Ahmad mengobrol, mata Kiai Abdullah terus menyisir area sungai yang sedang mereka seberangi. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Aura desa Wanimah yang mencekam bisa dirasakan dari jauh. Oh, dari kota. Memangnya siapa anak dan menantu Pak Ahmad? Saya asli orang sini. Siapa tahu saya kenal, tanya laki-laki itu. Nama anak saya Santi dan suaminya Joko, jawab Ahmad tanpa ragu. Dia berharap jika laki-laki itu kenal dengan Joko, sehingga dia bisa memperoleh informasi di mana Joko tinggal. Joko? Apa Joko yang Pak Ahmad maksud adalah Joko anak Yuwati? Raut wajahnya tiba-tiba berubah masam. Iya benar, besan saya namanya Bu Yati. Bapak kenal? Binar wajah Ahmad tak bisa lagi dia sembunyikan. Maaf, saya tidak kenal. Laki-laki itu melangkah menjauhi Ahmad sembari membuang muka. Desas-desus teror Yuwati membuat dia enggan berurusan dengan siapapun yang bersangkutan dengan Yuwati. Setelah Rakit menepi, dia langsung berjalan cepat menghindari Ahmad dan laki-laki bersoban yang ikut bersamanya. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.